Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang guys di channel ini. Pada kesempatan kali ini guys, saya akan membahas, akan mereview sebuah aplikasi yang ada di Google Play Store Android. Nama aplikasinya Belajar Servis Mobil. Ya, kebetulan saya sudah mendownloadnya guys, sehingga tinggal buka. Oh ya guys, sebelum dilanjut ya, untuk support channel ini supaya maju dan berkembang, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, share, dan komentar. Oh ya guys, langsung aja guys. Kita akan review bahas aplikasi Belajar Servis Mobil yang ada di Google Play Store Android. Aplikasi Belajar Servis Mobil dirilis, diproduksi oleh Akbar Studio. Ya, saya udah mendownloadnya guys ya. Kita tinggal buka ya. Apa sih yang baru di Google aplikasi Belajar Servis Mobil ini? Kita buka guys. Aplikasi tutorial belajar memperbaiki servis mobil secara otodidak lengkap. Aplikasi belajar servis mobil ini merupakan aplikasi yang berisi materi tutorial secara otodidak ya, memperbaiki mobil ya. Aplikasi ini sangat cocok bagi Anda yang ingin belajar untuk mengetahui cara memperbaiki mobil Anda sendiri. Sebentar guys ya. Ya guys, kita lanjut ya. Anda akan diajarkan beberapa materi ya, cara menangani problem atau masalah ketika komponen mobil Anda rusak. Ada banyak materi yang disajikan dalam aplikasi Belajar Servis Mobil ini, mulai dari pengenalan bagian dan komponen mesin mobil, cara servis karburator mobil, cara mengganti rem dan aki mobil, hingga materi cara servis kerusakan kelistrikan pada mobil. Sehingga bagi Anda yang ingin belajar servis mobil secara otodidak, maka Anda tidak perlu ragu untuk mendownload aplikasi ini guys. Beberapa materi yang terdapat dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut ya. Perkembangan teknologi mobil di Indonesia, mengenal bagian utama, komponen mesin dan suspensi mobil, pelajari cara kerja mesin dalam mobil ya, komponen stabilizer mobil, penyebab mobil berbahan bakar solar lebih berisik, macam-macam konfigurasi mesin, mengenal dasar-dasar komponen pembangun mobil ya, memeriksa berbagai komponen AC mobil. Perbedaan antara mesin diesel dengan mesin bensin, sistem penggerak roda pada mobil ya, FF, FR, 4WD atau AWD, MR dan RR. Penyebab mesin mobil matic mengeluarkan asap ya, mengenal eco driving dan engine brake ya, kelebihan dan kekurangannya mobil penggerak depan front wheel drive dan mobil penggerak belakang rear wheel drive ya, fungsi dan cara kerja busi, penggantian busi, cara membersihkan injektor mobil, tips merawat aki kering dan aki basah. Cara mengganti aki mobil dan mengisi air radiator, fungsi radiator flush, penyebab kerusakan radiator mobil dan cara mengatasinya ya. Melepas dan mengganti sel oli dengan benar. Cara mengganti dan mengecek oli mesin, oli gardan, filter oli pada mobil, air SAE dan API pada kemasan oli mobil. Mengenal ban mobil, cara mengganti kampas kopling, kampas rem cakram, tromol mobil, ciri kerusakan master silinder rem mobil serta cara mengatasinya. Gejala, penyebab dan cara memperbaiki booster rem rusak, cara menghemat bensin mobil manual, memasang dan perawatan stereo audio pada mobil, mencuci dan membersihkan mobil yang benar, membersihkan stiker goresan pada mobil, memperbaiki bumper mobil, mengganti wiper mobil dengan mudah, membersihkan piston motor, mengganti ring piston mobil, membersihkan evaporator AC mobil, mengganti filter AC mobil, mengatasi freon AC mobil yang habis, penyebab shock breaker mobil berbunyi, mengganti filter udara dan shock breaker mobil, mengatur posisi setir kemudi yang benar, menjaga kestabilan suhu mesin mobil, memperbaiki mobil mogok, tujuan tune up mobil rutin,
Penyebab mobil mogok paling lengkap beserta cara mengatasinya. Mengenal aerodinamika pada bodi mobil, permasalahan servis mobil yang bisa kamu selesaikan sendiri tanpa montir. Pemasangan dan pemeriksaan damper depan mobil, menyetel celah katup mobil, memasang roof box dan roof bak di mobil, memeriksa dan mengganti termostat mobil, mengganti sekring mobil yang putus, menghilangkan bunyi decitan pada fan bel mobil, membersihkan dan menyetel karburator mobil, penyebab starter mobil terasa berat, ciri-ciri kerusakan wiper mobil dan cara perbaikannya. Exhaust system mobil dan relay lampu mobil, memperbaiki klakson mobil, mengganti bearing roda mobil, membersihkan throttle bodi mobil, memasang fog lamp, pemasangan spoiler mobil, mengenal sensor parkir dan cara pemasangannya, cara merawat mobil sport, memasang timing belt sendiri, wangkel the rotary engine, fungsi dari pedal shift, mengenal karpet dasar mobil, mengganti packing silinder mesin. Keunggulan dari aplikasi ini adalah materi tutorial diberikan sangat lengkap. Selain itu, juga disertai gambar step by step ya, langkah demi langkah, sehingga akan memudahkan para pengguna dalam belajar cara servis dan memperbaiki mobilnya. Apabila Anda ingin memperbaiki mobil Anda atau ingin menjadi montir dan belajar cara servis mobil, maka Anda perlu segera mendownload dan menginstal aplikasi ini, Belajar Servis Mobil. Semoga bermanfaat. Ya, kemudian info lengkap tentang aplikasi ini guys, sudah mendapatkan rating 3+. Berisi iklan, info aplikasi versi 1.0 diupdate pada tanggal 13 September 2018 dan telah didownload oleh 10.000 lebih pendownload. Android 4.0 dan yang lebih baru ya, dirilis, diproduksi oleh Akhbar Studio ya. Rilis pertama kali pada tanggal 13 September 2018. Izin aplikasinya ada, kompatibilitas bagi pelanggan aktif Anda. Ya, kita kembali ke atas guys. Seperti biasa guys, kita beri rating 5 guys. 5. Ya, di situ guys ada kontak developernya guys. Kontak developernya, emailnya ada di akhbarstudio@gmail.com. akhbar.studio@gmail.com ya. Tentang aplikasi ini tadi sudah dibahas guys ya di atas. Sudah dibahas tadi di awal, buku dan referensinya dari Wikipedia, Google Play buku, visual novel baca offline, script, buku audio dan e-book. Aplikasi ini guys, aplikasi belajar servis mobil sudah mendapatkan 4,6 bintang ya. Udah ada ulasan sekitar 146 ulasan. Ratingnya 3+ ya, dan telah didownload oleh 10.000 lebih pendownload. Rating dan ulasan diverifikasi dan berasal dari orang yang menggunakan jenis perangkat yang Anda gunakan. Tuh guys ya, banyak yang telah mengulas. Kelihatannya bagus, saya lihat banyak ulasan yang memilih rating bintang bagus. Untuk itu saya download dulu, dan kalau saya mendapatkan ilmu banyak dari aplikasi ini, saya berterima kasih banyak kepada developernya. Dan saya akan menambah bintang 5 untuk aplikasi ini. Terima kasih, salam mesin. Itu guys ya, salah satu yang telah memberikan ulasan guys.
Tuh ya, banyak sekali yang setelah memberikan ulasannya, guys. Ya, karena saya sudah mendownload, guys, kita buka ya isi dari aplikasi ini, guys. Bentar, guys, geser dikit. Nama aplikasinya belajar servis mobil ya. Itu isinya isi dalamannya, guys. Itu yang awal ada perkembangan teknologi mobil di Indonesia, mengenal bagian-bagian utama mobil, komponen mesin mobil lengkap dan fungsinya sangat banyak, guys, ke bawahnya, guys. Oh ya, guys, supaya kita paham tentang aplikasi ini, guys, dan kita supaya bisa mengaplikasikannya, terutama bagi Anda yang sudah punya mobil di rumah ya, seperti saya, ada mobil satu, guys. Bila ada kerusakan, kita bisa servis sendiri, guys, bisa memperbaiki sendiri ya. Langkah awalnya kita harus belajar dari aplikasi ini, guys. Di aplikasi belajar servis mobil ya. Yang pertama itu kita buka deh perkembangan teknologi mobil di Indonesia. Ya, ya kita buka, guys, ya. Perkembangan teknologi mobil di Indonesia. Guys, kita geser dikit, guys. Jika membahas tentang perkembangan teknologi mobil di Indonesia, maka tidak akan lepas dari sejarah industri otomotif. Kedua hal tersebut berkaitan erat dan masing-masing mempunyai andil cukup signifikan bagi kemajuan serta pencapaian suatu bangsa dalam bidang teknologi. Industri otomotif menurut hemat penulis termasuk juga di dalamnya adalah sepeda motor beserta komponen pendukungnya. Kita lanjut, guys. Pada masa Orde Baru misalnya kita masih ingat ya berbagai macam keputusan yang termaktub dalam undang-undang selalu subjektif dan tak pernah hanya menguntungkan suatu kelompok. Peraturan seperti ini juga berlaku dalam urusan industri, dalam hal ini adalah industri otomotif. Aroma nepotisme sangat kental di sini. Kita lanjut, guys, ya. Pada zaman itu campur tangan swasta sangat dibatasi. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara memonopoli penuh akan proyek-proyek strategis dalam industri otomotif. Atas nama rakyat, beberapa kebijakan ekspor impor barang maupun ketenaga kerjaan telah diambil. Seperti contohnya perusahaan asing yang akan berinvestasi di Indonesia 60% harus menggunakan bahan lokal. Atau dalam kasus lain, pabrikan otomotif boleh mengirim mobil yang sudah jadi utuh ke dalam negeri dengan syarat tenaga kerja yang digunakan adalah berasal dari warga negara Indonesia. Di satu sisi aturan seperti itu memang menguntungkan pemerintah yang berkepentingan untuk memperdayakan rakyatnya. Namun di sisi lain betapa keputusan tersebut sangat mengekang para pelaku otomotif di luar sana. Sebagai imbasnya, persaingan yang tidak sehat pun terjadi dan lebih jauh adalah tersendatnya distribusi barang impor mobil ke Indonesia atau bahkan terhenti. Banyak masyarakat kita saat itu dengan daya beli tinggi akan tetapi tidak mempunyai banyak pilihan untuk menyalurkan kebutuhan sesuai spek yang mereka inginkan. Hal ini juga yang mempengaruhi perbedaan teknologi mobil di Indonesia terhambat atau jalan di tempat.
Setelah reformasi berlangsung, banyak hal telah berubah. Berbagai kebijakan diambil oleh rezim penguasa saat ini. Demokrasi yang mulai tertata sedikit banyak mempengaruhi dalam pola pengambilan sebuah kebijakan. Sikap keterbukaan tidak hanya terbatas pada media informasi serta penyerapan aspirasi oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Lebih luas lagi, keputusan-keputusan yang diambil dalam urusan hubungan luar negeri juga mengalami perubahan fundamental. Produk perundang-undangan yang mengarah pada dukungan terhadap pasar bebas sangat kental terasa ya. Negara dalam hal ini pemerintah sebagai kepanjangan tangan. Ya, itulah ya. Sepintas tentang sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Ya, itu perkembangan teknologi mobil di Indonesia ya. Itu hanya sebagai pengantar, guys. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua, guys. Mengenal bagian-bagian utama mobil ya. Kita buka aja, guys ya. Mengenal bagian-bagian utama mobil ya, bagian utama mobil. Car System Overview. Ada input, ada output, kemudian sistem limit, processing. Nah, ini gambarnya, guys ya. Air plus view, chemically combined energy, kemudian diproses ya dalam motor vehicle system, sistem mesin mobil ya. Kemudian outputnya exhaust gas, traveling motion, mechanical energy. Environment air road. Ya, kita baca, guys ya, penjelasan dari gambar di atas tadi, guys. Tuh, guys ya. Penjelasannya ada di bawah, guys. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin. Beroda 4 atau lebih, selalu genap, biasanya menggunakan bahan bakar minyak, bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos sendiri dan Latin movere, bergerak. Mobil merupakan suatu sistem yang mengubah energi kimia pada bahan bakar dan udara menjadi energi gerak ya, mekanik yang disalurkan untuk menggerakkan roda. Sebagai suatu sistem, mobil memiliki bagian-bagian utama yang menyusunnya. Setiap bagian mobil memiliki peran mereka sendiri ya. Bagian tersebut merupakan suatu sistem utuh yang menyusun dan menyokong setiap fungsi dari kendaraan secara garis besar. Secara garis besar, sistem kendaraan roda 4 dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Ya, di situ ada mesin motor vehicle, kemudian engine, drivetrain, vehicle, suspension, electric system. Lihat ya, guys ya. Bisa kita lihat bersama-sama. Sistem mobil ya secara garis besar, guys. Ya, silahkan dilihat, guys ya. Kemudian ke bawahnya ada complete system motor vehicle ya. Operation unit. Ada power unit, power transfer, ada suspension, support and load bearing, electric system. Ada subsystem. Dan kita akan bahas satu persatu, guys ya. Kita lihat penjelasan di bawah ini, guys ya. Penjelasan bukan dari saya, guys. Saya hanya membacakannya
Kita belajar bersama-sama ya. Penjelasan disampaikan oleh pembuat aplikasi ini guys, belajar servis mobil. Penjelasan yang pertama guys, unit daya atau mesin. Mesin merupakan bagian utama pada kendaraan roda 4 yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Pada fungsinya, mesin merupakan energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang kemudian diubah menjadi energi gerak atau mekanik yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan melalui sistem pemindah daya. Mesin memiliki bagian-bagian tersendiri ya yang tidak sederhana dan cukup kompleks. Di dalam mesin kendaraan terdapat beberapa sistem yang menyusunnya. Mesin memiliki bagian-bagian tersendiri yang tidak sederhana dan cukup kompleks di dalam mesin kendaraan. Terdapat beberapa sistem yang menyusunnya, di antaranya yaitu sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem pelumasan, sistem pendingin, dan sistem lain yang cukup kompleks. Untuk lebih lengkapnya akan kita bahas pada postingan selanjutnya. Penjelasan yang kedua guys, sistem pemindahan daya atau drive train ya, itu gambar roda guys. Ada roda ada 4 ya. Roda ada 4, depan 2, belakang 2, samping kanan 2, samping kiri ada 2. Ini penjelasannya guys. Itu adalah tanda panah ya, itu gambar mesin, kemudian rear drive shaft, pro shaft yang tengah, ini mesin, yang tengah itu kayak gardan gitu guys, yang menyambungkan antara mesin ke roda, yang membuat roda itu bergerak karena ada perantara gardan guys. Kemudian ada front differential transmission, transfer case rate differential, front drive shaft. Sistem pemindah tenaga juga dapat disebut sistem pemindah daya, powertrain. Merupakan sebuah mekanisme yang memindahkan tenaga dari mesin ke roda. Sistem pemindah tenaga menurut letak mesinnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu itu menurut Suratman 2001 guys ya, ini sumbernya. Sistem pemindah tenaga yang terdapat dalam mesin terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama kopling, transmisi, propeller shaft, diferensial 1, 2, 3. Itu ada 3 macam guys. Kemudian yang berikutnya guys, mesin depan penggerak belakang, mesin depan penggerak depan, mesin belakang penggerak belakang ya. Mesin depan penggerak 4 roda. Yang kelima, sistem suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang berfungsi meredam kejutan getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan. Sistem suspensi kendaraan terletak di antara bodi atau kerangka dengan roda. Ada 2 jenis utama suspensi, yaitu sistem suspensi dependen atau sistem suspensi poros paku. Berikutnya sistem suspensi independen atau sistem suspensi bebas. Sistem suspensi terdiri dari beberapa bagian, yaitu pergas, peredam kejut, dan langan suspensi, bagian support dan penyangga atau bodi. Bagian support dan penyangga kendaraan merupakan bagian pada kendaraan yang digunakan untuk tempat penyangga semua bagian-bagian yang terdapat pada mobil atau casing. Rangka dan bodi termasuk rangka kategori ini. Ini gambarnya guys. Sasis digunakan sebagai tempat melekatnya sistem suspensi, roda, bodi mesin, transmisi, dan bagian-bagian penting lainnya dalam kendaraan bermotor. Yang kedua, sistem kelistrikan mobil. Sistem kelistrikan mobil adalah bagian yang penting karena pada bagian sistem inilah sumber penggerak berasal. Arus listrik dari sistem kelistrikan akan menimbulkan bunga api pada busi, di mana bunga api tersebut merupakan syarat utama yang harus ada pada motor bensin. Penerangan pada mobil pun berasal dari kelistrikan. Masih banyak komponen lain yang digerakkan oleh listrik seperti pompa bensin, motor starter, motor penghapus kaca, dan sebagainya. Ini sumbernya dari proyek lebah blogspot.com.
Itulah guys ya penjelasan versi aplikasi ini guys mengenai bagian-bagian utama mobil ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ketiga guys. Komponen mesin mobil lengkap dan fungsinya. Komponen mesin mobil lengkap dan fungsinya. Ntar guys. Mesin mobil merupakan salah satu bagian di dalam kendaraan mobil yang menjadi penggerak kendaraan. Dengan fungsinya tersebut dapat dikatakan bahwa mesin menjadi salah satu bagian yang cukup penting di dalam sebuah mobil. Tentunya Anda merasa penasaran bukan bagian apa sajakah yang terdapat di dalam mesin mobil? Nah, berikut ini penjelasan mengenai komponen di dalam mesin mobil beserta fungsinya. Fungsi komponen-komponen mesin mobil. Di dalam sebuah mobil, terdapat beberapa komponen utama yang mendukung kinerja mesin sebagai penggerak kendaraan. Nah, berikut fungsi komponen utama mesin mobil. Yang pertama adalah blok silinder. Gambarnya nih guys, di bawah ini guys. Blok silinder. Ada water jacket, ada mesin orifice, cylinder bore. Itu gambarnya guys. Portion, crankshaft, upper bearing. Salah satu komponen utama ini merupakan dasar dari sebuah mesin kendaraan. Pada bagian blok silinder ini terdapat beberapa buah silinder mesin dan di setiap silinder mesin ini memiliki satu buah piston yang berada di salah satu ujung dari batang piston. Sedangkan untuk ujung batang lainnya dihubungkan dengan poros engkol sehingga naik turunnya dari piston inilah yang dapat menggerakkan bagian engkol. Komponen yang memiliki fungsi tersendiri untuk memaksimalkan kinerja kendaraan yang wajib Anda ketahui dan juga Anda pahami. Selain Anda mengerti dan memahami, maka Anda juga harus melakukan perawatan khusus kendaraan mobil Anda. Yang kedua silinder guys, ini gambarnya guys. Ya, silinder yang bergerak-gerak. Gambarnya ini guys. Komponen ini memiliki fungsi untuk memindahkan dan membentuk panas ke tenaga mekanik, sehingga bila Anda ingin tenaga mesin kendaraan Anda menjadi maksimal, usahakan agar menjaga tidak ada kebocoran pada gas yang dibakar pada bagian antara piston dan silinder. Terlihat sangat rumit memang, tapi hal ini juga tidak bisa Anda sepelekan dalam kendaraan mobil Anda. Anda juga harus merawat dan bahkan Anda juga bisa mengganti alat ini jika kendaraan Anda ada masalah. Beberapa komponen yang wajib Anda ketahui dan fungsi yang seperti ini memang sangat penting. Mengingat banyaknya komponen yang berada di kendaraan sangat banyak dan rumit, maka ini adalah komponen yang sangat penting diperhatikan dalam kendaraan mobil. Ini adalah kepala silinder guys. Ini gambarnya guys. Komponen ini dipasangkan pada blok silinder bagian atas dengan cara dibaut dan diberikan gasket. Biasanya kepada silinder ini terbuat dari campuran besi tuang dengan aluminium yang dapat membatasi pemuaian. Selain itu juga terdapat tambahan mantel pendingin yang dihubungkan dengan blok silinder agar memberikan pendinginan pada bagian busi dan katup yang ada di dalamnya. Ini juga merupakan komponen pelengkap dari komponen yang sudah dijelaskan di atas. Dengan adanya gambar sehingga Anda bisa membedakan bentuk dan fungsi yang ada dari komponen di atas. Yang keempat itu karter.
Komponen mesin mobil ini terletak di bawah bagian blok silinder. Fungsi dari karter adalah sebagai penampang oli mesin. Di dalam karter juga terdapat ventilasi yang menghubungkan dengan udara luar. Karter dibaut dan diberikan tambahan gasket di antara bak engkol dengan karter yang nantinya dapat berfungsi untuk menghindari kebocoran pada mesin kendaraan. Yang berikutnya guys, torak atau piston. Salah satu komponen mesin mobil ini memang diharuskan untuk dapat bekerja dengan kecepatan maksimal sehingga harus memiliki karakteristik komponen yang tahan terhadap tingkat suhu panas serta tekanan yang tinggi. Bagian kepala piston memiliki bentuk kepala yang datar, namun beberapa lainnya memiliki bentuk yang cembung. 6 batang piston. Komponen ini berfungsi menghubungkan antara piston dengan poros engkol. Poros engkol komponen ini berfungsi sebagai pengubah dari gerakan lurus piston yang ada pada silinder menjadi gerak memutar melalui batang piston. Selain itu, fungsi lainnya adalah untuk menjaga gerakan piston untuk langkah selanjutnya. Selain komponen utama di atas, mesin mobil juga memiliki komponen tambahan lainnya yang membantu kinerja mesin mobil, antara lain adalah sikring, kunci kontak, ampere meter, regulator, karburator, in-house manifold, exhaust, tutup radiator, kemudian ada kepala silinder, tutup kepala silinder, motor starter, termostat, alternator, kipas, busi, pompa air, switch temperatur, blok mesin, pompa bensin, stik oli, flywheel, saringan bensin, pool. Berikutnya guys, sistem-sistem pada mesin mobil ya. Sistem-sistem pada mesin mobil. Selain komponen yang dijelaskan di atas, di dalam sebuah mesin mobil juga terdapat beberapa sistem yang melengkapi sebuah mesin sehingga mesin kendaraan dapat hidup dan bekerja sebagaimana fungsinya. 1. Sistem starter. Sistem starter atau sistem penggerak berfungsi untuk menggerakkan awal putaran dari mesin kendaraan melalui roda penerus atau flywheel dan poros engkol. Sistem penggerak mesin ini digerakkan melalui energi yang dihasilkan dari baterai. Berikut ini beberapa komponen mesin yang terdapat di dalam sistem starter, antara lain ada baterai, relay jika diperlukan, motor starter, kunci kontak. Yang kedua, sistem pengapian. Baik pada mesin yang menggunakan bensin maupun bahan bakar gas tentunya memiliki sistem pengapian di dalamnya. Sistem pengapian ini akan menghasilkan bunga api listrik yang nantinya akan membakar bahan bakar di dalam ruang pembakaran, sehingga pada mesin yang menggunakan bensin sering disebut dengan mesin penyalaan busi. Inilah yang membedakan antara mesin bensin dengan sistem diesel. Mesin diesel tidak membutuhkan penyalaan busi karena sistem penyalaannya menggunakan kompresi. Yang ketiga, sistem pendinginan. Selain sistem pengapian, tentunya di dalam sebuah mesin kendaraan membutuhkan sistem pendingin untuk mendinginkan suhu mesin yang tinggi. Setelah digunakan bekerja, suhu yang tinggi ini biasanya dikarenakan oleh pembakaran dari udara dan bahan bakar. Panas tersebut biasanya digunakan sebagai tenaga penggerak dan sebagian lainnya digunakan untuk mendistribusikan ke komponen mesin lainnya, dan sisanya akan terbuang ke saluran pembuangan gas. Karena panasnya yang tinggi ini tentunya dapat merusak mesin. Disinilah fungsi sistem pendingin tersebut yang akan mendinginkan panas mesin mobil. Selain mendinginkan suhu mesin, sistem pendingin juga dapat menjaga agar suhu mesin tetap stabil pada tingkat yang sudah ditentukan. Sistem pendingin di sebuah mesin terdapat dua prinsip, yaitu sistem pendinginan yang menggunakan udara serta sistem pendinginan yang menggunakan air. Untuk sistem pendinginan yang menggunakan air, cara kerjanya adalah dengan mensirkulasikan air ke saluran yang ada di dalam mesin. Sedangkan pada sistem pendingin yang menggunakan udara, cara kerjanya adalah
mensirkulasikan udara melalui sirip pendingin. Halo guys, kita lanjut ya. Yang kelima guys, sistem pengisian. Sistem ini berfungsi menyuplai energi berupa listrik yang berasal dari baterai. Energi inilah yang nantinya akan digunakan untuk menghidupkan mesin kendaraan serta sistem pengapian pada saat start. Setelah mesin hidup, akan ada komponen lain yang menyuplai kebutuhan listrik dan mengisi kembali energi dari baterai yang telah digunakan. Komponen ini bernama alternator. Prinsip kerja dari alternator adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang keenam guys, sistem pelumasan. Sistem pelumasan di dalam mesin mobil memiliki beberapa fungsi, antara lain mencegah keausan pada beberapa komponen, mengurangi panas pada komponen mesin, mengurangi gesek-gesekan yang sering terjadi pada komponen berbahan metal, melumasi bagian komponen mesin yang bergerak, membawa kotoran dari sisa-sisa gesekan komponen mesin. Yang ketujuh guys, sistem pembuangan sisa gas. Sesuai dengan namanya, sistem pembuangan gas sisa berfungsi untuk menyalurkan gas dari sisa pembakaran keluar mesin serta untuk mengurangi kebisingan yang terjadi pada mesin. Di dalam sistem ini terdapat beberapa komponen, yaitu pipa pembuangan, saluran pembuangan, dan peredam. Ya, itulah guys ya. Kita lanjut guys ya, yang berikutnya, mengenal komponen suspensi mobil dan fungsinya. Mengenal suspensi mobil dan fungsinya. Komponen suspensi mobil di dalam sebuah kendaraan mobil tentunya terdapat sistem-sistem yang membantu agar mobil tersebut dapat nyaman dan stabil digunakan. Salah satu sistem yang cukup penting di dalam mobil adalah sistem suspensi. Sistem suspensi merupakan sasis mobil yang berada di antara bodi mobil dan roda-roda. Sistem ini dirancang agar dapat menyerap kejutan-kejutan yang berasal dari permukaan jalan sehingga membuat pengguna mobil menjadi nyaman saat mengendarai mobil. Selain itu, dengan adanya sistem suspensi di dalam sebuah mobil ini dapat memperbaiki kemampuan cengkram pada saat terhadap jalan, roda terhadap jalan. Berikut ini beberapa fungsi-fungsi utama dari sistem suspensi. Yang pertama, dapat menyerap getaran-getaran yang berasal dari permukaan jalan sehingga membuat nyaman penumpang di dalamnya. Memindahkan gaya pengereman serta gaya gerak ke bodi mobil melalui gesekan-gesekan yang terjadi antara roda dan jalan. Menopang bodi mobil pada aksel serta memelihara letak geometris bodi serta roda mobil. Ada beberapa sistem suspensi yang ada di dalam sebuah kendaraan, yaitu independent type, wishbone type, McPherson type, independent, tipe trailing arm type, brake suspension, yaitu Tranon tipe 8, parallel left spring type, balance arm type, special suspensi, air suspension. Sistem suspensi terdiri dari beberapa komponen-komponen di dalamnya yang memiliki fungsi masing-masing yang berbeda. Pada umumnya, sistem suspensi memiliki dua komponen utama, yaitu pegas dan shock absorber. Kedua komponen ini selalu ada di dalam setiap sistem suspensi yang ada pada sebuah mobil. Namun, beberapa mobil juga melengkapi sistem suspensi dengan berbagai komponen pendukung untuk melengkapi kebutuhan dari masing-masing mobil. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai komponen suspensi mobil. Yang pertama adalah pegas. Ya, ini gambarnya guys ya. Salah satu komponen yang cukup penting di dalam sistem suspensi adalah pegas. Fungsi dari pegas ini adalah agar dapat menyerap kejutan-kejutan getaran yang berasal dari gesekan antara jalanan dengan roda-roda mobil agar jangan diteruskan pada bodi mobil. Selain itu, pegas juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan cengkraman roda pada jalan sehingga membuat nyaman penumpang mobil di dalamnya. Terdapat 3 jenis pegas yang ada di dalam sistem suspensi, yaitu pegas koil, pegas daun, pegas batang.
Yang kedua, shock absorber ya, peredam kejut. Ini gambarnya guys, bisa dilihat ya. Fungsi dari komponen ini untuk meredamkan vaksilasi gerakan naik turun yang diakibatkan oleh begas ketika sedang menyerap kejutan-kejutan yang berasal dari permukaan jalan. Di dalam shock absorber terdapat cairan yang disebut sebagai minyak shock absorber. Cairan inilah yang bekerja untuk menyerap oskilasi yang dihasilkan oleh pegas melalui tahanan aliran minyak pada lubang kecil, orifice, ketika piston bergerak di dalam silinder yang ada di dalam shock absorber. Cara kerja, pada saat kompresi katup akan terbuka sehingga membuat minyak bisa mengalir dengan mudah untuk mencegah terjadinya peredaman. Pada saat ekspansi, katup dapat tertutup sehingga minyak mengalir pada lubang kecil yang membuat terjadinya peredaman. Ada beberapa tipe-tipe shock absorber yang ada di dalam sebuah kendaraan, yaitu menurut cara kerja shock absorber kerja ganda dan shock absorber kerja tunggal. Menurut konstruksinya, shock absorber tipe mono tube dan shock absorber tipe wind tube. Menurut medium kerja, shock absorber berisi gas dan shock absorber tipe hidraulis. Yang ketiga, ball joint. Ya, ini gambarnya guys ya. Kaki-kaki di mobil guys. Komponen sistem suspensi ini memiliki fungsi untuk menerima beban lateral maupun horizontal, yang juga berfungsi sebagai sumbu putaran ketika kendaraan tersebut sedang berbelok. Ball joint terdiri dari dua jenis, yaitu lower ball joint dan upper ball joint. Di dalam ball joint terdapat minyak yang berfungsi untuk melumasi bagian-bagian yang bergesekan satu sama lainnya. Pada tipe ball joint molybdenum disulfide lithium diperlukan pergantian minyak pada interval-interval tertentu. Sedangkan pada ball joint bertipe dudukan dari resin tidak perlu dilakukan pergantian gemuk. Yang keempat, stabilizer bar. Ini gambarnya guys, yang warna merah. Merupakan komponen yang memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan bodi mobil ketika akan berbelok. Pada saat mobil berbelok terjadi gaya sentrifugal yang mana merupakan gaya dari benda berputar untuk dapat terlempar keluar dari lintasan. Pada saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan berbelok secara tiba-tiba, maka gaya sentrifugal yang terjadi akan lebih besar dibandingkan ketika berkecepatan rendah. Gaya inilah yang membuat mobil dapat terbalik jika membelok pada kecepatan yang tinggi. Untuk menghindari hal tersebut tentunya dibutuhkan komponen yang dapat menstabilkan kendaraan. Stabilizer merupakan batang besi. Yang selanjutnya guys, ini bumper guys. Ini bumper ya, gambarnya seperti ini guys. Ini ya. Kita lanjut. Komponen lainnya yang ada di dalam sistem suspensi adalah bumper. Komponen ini terdiri dari beberapa komponen lainnya, yaitu bonding serta rebonding bumper yang dipasang untuk melindungi frame, shock absorber, axle, dan lainnya pada saat pegas dalam kondisi mengerut dan mengembang di luar dari batas maksimumnya, sehingga nantinya tidak ada kerusakan yang terjadi pada komponen-komponen tersebut. Bonding bumper bertugas ketika kendaraan sedang mengerut, sedangkan rebonding bumper bertugas ketika kendaraan sedang mengembang. Lateral control rod, ini gambarnya guys. Lateral control rod adalah salah satu komponen yang terdapat pada suspensi mobil. Komponen ini pasti ada di setiap kendaraan mobil, dan lateral control rod ini memiliki tempat pemasangan tersendiri, yaitu berada di antara aksel kendaraan dan dengan bodi kendaraan. Komponen sistem suspensi ini memiliki fungsi untuk menahan aksel pada saat posisinya terhadap beban
yang berasal dari arah samping. Komponen ini terpasang di antara bodi mobil dan aksel. Dan komponen ini juga harus Anda perhatikan karena setiap komponen memiliki masa perbaikan pada masa perawatan yang berbeda-beda, sehingga jika Anda memiliki kendaraan mobil, maka selalu perhatikan komponen-komponen yang terdapat pada kendaraan mobil Anda. Berikutnya guys, yang ketujuh, upper and lower arm. Ya, gambarnya seperti ini guys. Merupakan bagian sistem suspensi yang menghubungkan antara bodi mobil dengan knuckle arm, yang mana pada roda yang terpasang di knuckle arm, namun tidak semua sistem suspensi depan mobil memiliki upper arm, namun mereka tetap menggunakan lower arm. Dapat ibaratkan jika arm ini bekerja seperti tangan pada manusia, yang mana dapat bergerak naik dan turun pada sistem suspensi kendaraan mobil. Yang ke-8 guys, strut bar. Gambarnya seperti ini guys. Merupakan komponen di dalam sistem suspensi yang memiliki fungsi untuk menahan lower arm agar kemiringan pada roda depan dapat terjaga dengan baik. Pada sistem kemudi, setir dapat berbalik sendiri pada saat posisi kendaraan lurus setelah berbelok. Hal ini dikarenakan roda depan mobil yang didesain miring atau yang disebut VWA, Front Wheel Alignment. Penyetiran roda depan ini sering dikenal dengan nama proses sporing. Pada saat sporing dilakukan penyetelan yang ada pada mur strut bar. Strut bar ini berfungsi untuk menjaga agar lower arm tidak dapat bergerak ke arah depan maupun ke belakang. Yang ke-9 guys, knuckle arm. Gambarnya seperti ini guys. Tuh ya, gambarnya yang tengah, yang samping ada 3 itu gambar yang diperbesar guys. Merupakan salah satu komponen suspensi yang ada pada roda depan mobil. Roda mobil berputar terus-menerus pada poros spindle yang berasal dari knuckle arm. Komponen ini dihubungkan juga dengan lower arm dengan melalui ball joint. Tentunya karena fungsinya yang sangat penting ini, kondisi dari komponen sistem suspensi pada mobil Anda perlu dirawat. Anda hanya perlu melakukan pengecekan secara rutin di bengkel-bengkel resmi terdekat agar sistem suspensi tetap terjaga dengan baik. Itulah guys ya. Yang berikutnya guys, mengenal jenis spare part mobil berdasarkan kualitasnya guys. Itu ya gambarnya guys, gambar spare part mobil guys. Ada oli, roda, apa tuh, shockbreaker ya, ada gear. Suku cadang merupakan komponen penting dalam kendaraan. Belanja suku cadang merupakan salah satu ritual yang mesti dijalani pemilik mobil, apalagi jika membeli mobil bekas guys. Potensi untuk membeli suku cadang tergolong tinggi. Bagi yang belum tahu banyak tentang suku cadang, ternyata suku cadang yang tersedia di pasar otomotif Indonesia dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan kualitas guys. Setiap tingkat kualitas ini memiliki perbedaan kemasan, merek, harga, dan masa pakai. Lalu apa saja tingkatan tersebut? Berikut penjelasannya guys. Tingkatan paling atas adalah spare part asli atau orisinil atau yang dikenal dengan genuine part. Komponen ini secara resmi diproduksi dan dipasarkan oleh pabrikan mobil. Namun pemilik kendaraan juga bisa membelinya di toko underdeal resmi. Dengan memilih produk asli pasti juga akan menjamin kualitas yang diberikan. Tingkatan kedua adalah spare part yang biasa disebut dengan KW1 guys. Umumnya komponen ini dibuat oleh produsen yang sama dengan penyuplai vendor ATPM. Namun oleh pembuatnya suku cadang ini diberi merek sendiri. Biasanya spare part KW1 ini tidak jauh berbeda dengan yang asli. Yang membedakan hanya produsennya memberikan merek sendiri.
Pada tingkatan selanjutnya ada spare part KW2. Suku cadang ini dibuat oleh pabrikan onderdil yang bukan supplier pabrikan. Umumnya kualitas dan daya tahan tidak sebaik komponen buatan vendor resmi pabrikan. Yang terakhir guys, namanya spare part KW3 guys. Biasanya spare part kualitas KW3 ini mematok harga yang sangat murah. Kadang hanya 1/5 dari genuine spare part, tapi resikonya kualitas komponen ini agak memprihatinkan. Ada baiknya untuk menjaga mesin tetap awet dan tahan lama, sebaiknya ganti suku cadang kendaraan dengan spare part asli dan resmi di bengkel resmi pula. Karena dengan harga yang sepadan, mesinnya juga akan mendapatkan kualitas sepadan pula. Berikutnya guys, yang berapa guys? Yang ke 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Ingin tahu cara kerja mesin mobil? Inilah yang terjadi dalam mobil mesin Anda. Tuh, gambar mesin mobil, guys. Saat sedang berkendara, pernahkah terlintas dalam benak Anda pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang menggerakkan mesin mobil Anda? Atau bagaimana cara kerja mesin mobil? Bahkan mungkin Anda juga pernah bertanya-tanya tentang hal lain yang berhubungan erat dengan prinsip kerja kendaraan roda 4 yang kini kita kenal dengan sebutan mobil. Mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut memang akan sangat mencerahkan, namun mungkin tak sedikit orang yang beranggapan bahwa prinsip kerja mobil hanya perlu diketahui oleh para praktisi otomotif saja. Sedangkan untuk pengguna umum rasanya tak penting mengetahui hal-hal tersebut. Bahkan tak sedikit pula yang menilai bahwa knowledge seperti ini sulit untuk dipahami. Sebenarnya prinsip kerja mobil tidaklah serumit yang dibayangkan. Setidaknya big picture cara kerja mesin cukup mudah untuk dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Bagi Anda yang penasaran dengan cara kerja mesin mobil, yuk kita cari selengkapnya. Mesin pembakar internal. Sebelum berbicara lebih jauh guys tentang mesin mobil dan cara kerjanya, rasanya kurang afdol jika belum membicarakan tentang salah satu bagian penting dalam mesin, yakni mesin pembakaran internal. Sesuai dengan namanya, disinilah tempat terjadinya proses pembakaran antara bahan bakar dan udara, yang nantinya menciptakan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan piston. Inilah kunci penggerakan yang ada pada rangkaian mesin mobil. Anatomi mesin mobil ya. Ada valves, camshaft, distributor, piston, spark plug, crankshaft, alternator, timing belt. Saat melihat mesin mobil, di situ tampak beberapa komponen yang kelihatan cukup rumit. Namun secara umum mesin mobil terdiri atas beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Komponen-komponen inilah yang memiliki andil besar dalam menggerakkan kendaraan. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu ya satu demi satu. Yang pertama, blok mesin. Inilah fondasi sebuah mesin dan salah satu kunci cara kerja mesin mobil. Umumnya blok mesin ini dibuat dari bahan aluminium. Akan tetapi material bisa terkadang juga masih digunakan oleh beberapa manufaktur. Blok mesin ini sering dikaitkan dengan blok silinder karena bentuknya yang memang berupa tabung. Berawal dari sini jugalah penyebutan mesin 4 silinder. Mesin V6 atau V8 muncul. Silinder blok mesin ini juga menjadi tempat pergerakan piston. Karena itu, semakin banyak jumlah silinder dalam sebuah mesin, semakin besar pula tenaga yang dapat dihasilkannya. Yang kedua guys, ruang pembakaran. Di sinilah tempat bertemunya bahan bakar, udara, tekanan, dan energi listrik yang kemudian menciptakan ledakan kecil yang menggerakkan piston. Komponen ini juga menjadi tempat bernaungnya beberapa komponen lain seperti piston, silinder, dan kepala silinder. Kepala silinder. Yang ketiga, kepala silinder. Kepala silinder biasanya terletak di sisi bagian atas silinder mesin. Komponen ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembakaran. 4. Piston. Piston memiliki bentuk seperti sebuah kaleng yang bergerak ke atas dan ke bawah
menciptakan gerakan yang memiliki andil besar dalam menjalankan mobil. Pada sisi bagian atas piston terdapat 3 atau 4 alur cor. Dalam alur inilah terdapat cincin piston yang terbuat dari besi dan terdiri dari 2 jenis cincin. Cincin kompresi dan cincin oli. Yang kelima guys, poros engkol atau crankshaft. Saat piston bergerak ke atas dan ke bawah, crankshaft atau poros engkol inilah yang kemudian bertugas untuk mengkonversi gerakan tersebut hingga mampu menggerakkan mobil. Pada komponen ini juga terdapat lobus balancing yang berguna untuk menjaga mesin dari kerusakan saat crankshaft berputar. Yang keenam guys, camshaft. Bisa dibilang ini adalah otak dari mesin. Crankshaft bekerja bersama dengan crankshaft untuk memastikan katup mesin membuka dan menutup tempat pada waktunya. Guna memastikan perform terbaik, komponen ini jugalah yang memiliki kontrol penting pada katup intake dan outtake. Pada beberapa mesin berbentuk V, terkadang terdapat 2 crankshaft pada setiap silindernya. Itulah kenapa performasinya juga jauh lebih optimal dari mesin biasa. Yang ketujuh guys, timing system. Cara kerja mobil juga tak lepas dari timing system. Komponen inilah yang menjadi tempat berkoordinasinya antara crankshaft dan camshaft. Jika kedua komponen tersebut tidak sinkron, maka mesin tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Selain 7 komponen yang telah disebutkan sebelumnya, sebenarnya masih ada beberapa komponen lain yang juga memiliki peranan yang sangat penting, seperti katup mesin, rocker arms, pulse hub, and fuel injector. Setiap komponen memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Dan dengan saling bekerja sama, mesin mobil pun dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya guys, cara kerja mesin mobil. Itu ya gambarnya guys. Ada berapa ya? 4 ya. 4 cara kerja sistem mobil. Induksi, kompresi, power, and exhaust. Kini kita telah mengetahui garis besar komponen utama dalam sebuah mesin mobil. Selanjutnya kita bisa mulai melangkah lebih jauh, mengetahui bagaimana cara kerja mesin mobil yang sesungguhnya. Dalam prosesnya, kerja mesin mobil terbagi dalam 4 aktivitas yang meliputi intake, compression, power, and exhaust. Untuk penjelasan lengkapnya sebagai berikut guys. Yang pertama, intake. Dalam proses intake, piston akan ditarik oleh crankshaft ke sisi bagian bawah menuju bagian dalam silinder. Selama mobil bergerak, crankshaft ini nantinya juga akan terus bergerak. Katup yang terdapat pada mesin juga akan terbuka, sehingga memungkinkan udara dan bahan bakar masuk dan bercampur di dalam silinder. Yang kedua, compression. Katup saluran masuk kemudian ditutup, piston bergerak meremas atau mengkompres campuran antara udara dan bahan bakar sehingga membuatnya lebih mudah terbakar. Saat piston bergerak ke sisi bagian atas silinder, pada saat itu jugalah steker pemacu terbakar. Yang ketiga guys, power. Percikan api hasil dari proses kompresi ini kemudian menghasilkan ledakan kecil dan membuat bahan bakar yang terbakar menghasilkan gas panas yang mendorong piston ke sisi bagian bawah. Energi yang dilepaskan dalam proses tersebut nantinya akan menjadi tenaga yang digunakan untuk menggerakkan crankshaft. Yang keempat guys, exhaust. Katup saluran luar kemudian akan terbuka dan crankshaft pun terus berputar, mendorong piston agar menuju kembali ke silinder. Pada tahapan inilah gas hasil pembakaran akan dibuang melalui knalpot. Berikutnya guys, tips merawat mesin mobil. Gambarnya guys ya, ada kunci pas di atas mesin mobil ya, dipegang oleh montir. Kini Anda tahu cara kerja mesin mobil. Setelah mengetahui hal tersebut, tentu Anda memiliki lebih banyak gambaran tentang proses yang terjadi di dalam mesin kendaraan. Berawal dari sini juga Anda akan semakin paham tentang pentingnya merawat mesin mobil agar tetap awet dan bekerja dengan optimal.
Merawat mesin mobil bukanlah hal yang sulit. Meski demikian, ini adalah pekerjaan rutin yang harus dilakukan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor. Ini guys ya, berikut beberapa tips merawat mesin mobil. Yang pertama guys, panaskan mesin mobil sebelum digunakan. Sebelum mulai memacu mobil, pastikan selalu untuk memanaskan mesinnya terlebih dahulu. Durasi waktu memanaskan mobil ini beragam guys, sesuai dengan jenis mobil itu sendiri. Namun secara umum 5 menit adalah waktu standar memanaskan mesin. Saat memanaskan mesin, jangan injak pedal gas. Biarkan mesin panas tanpa paksaan. Yang kedua guys, ganti oli secara berkala. Mengganti oli mobil sebaiknya dilakukan setiap 3.000 atau 5.000 km. Usahakan jangan sampai telat mengganti oli. Selain itu, pilihlah jenis oli yang sesuai dengan kendaraan Anda. Yang ketiga guys, bersihkan filter karburasi. Filter yang kotor bisa sangat mengganggu performa mesin mobil, khususnya saat hendak menyalakannya. Anda bisa menggunakan sikat gigi untuk membersihkan filter karburasi. Saat membersihkan ini, jangan menggunakan kompresor atau hair dryer. Hal ini justru bisa merusak lapisan filter karburasi. Pacu kendaraan Anda saat mobil lama tidak digunakan, lama-lama mesin akan berkerak. Untuk menghilangkan kerak tersebut, Anda bisa melakukannya dengan menginjak pedal gas lebih dalam. Dengan demikian, kerak akan keluar dari knalpot dan cara kerja mesin mobil akan kembali seperti semula. Yang berikutnya guys, komponen stabilizer mobil. Penjelasan fungsi dan cara merawatnya. Masih membahas seputar otomotif nih sobat. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, benda atau barang otomotif ini sedikit banyak sangatlah membantu kita dalam mendukung jalannya aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang sudah penulis sajikan dalam artikel yang sebelumnya, jika kita berbicara mengenai otomotif, tentunya hal tersebut tidak akan terlepas dari komponen otomotif itu sendiri, serta fitur pendukungnya. Nah, sobat semua, adapun materi atau topik yang akan kita bahas dalam artikel kali ini adalah mengenai komponen stabilizer mobil. Berikut ini ulasannya untuk Anda. Di zaman yang semakin berkembang seperti sekarang ini, tentu akan diikuti oleh perkembangan teknologi juga tentunya. Setuju ya sobat ya? Begitupun dengan dunia otomotif, tentunya tidak mau kalah dan ketinggalan juga tentunya. Tren piranti mobil telah banyak digunakan oleh para pengguna mobil yang juga memang banyak diproduksi oleh pabrikan mobil tersebut. Hal tersebut bertujuan selain untuk menambah piranti atau figur yang lebih memadai untuk mobil tersebut, namun hal ini juga diciptakan semata-mata untuk menjamin keamanan para pengguna mobil tersebut. Salah satu piranti tambahan yang dimaksud adalah seperti komponen stabilizer pada mobil. Stabilizer tambahan ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk membuat handling kendaraan terasa lebih stabil dan tidak mudah lepas kontrol, khususnya saat berjalan dalam kecepatan tinggi dan menikung secara tajam, maka secara otomatis traksi pun lebih meningkat. Adapun komponen stabilizer mobil antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama guys, sway bar. Komponen stabilizer mobil yang pertama adalah sway bar. Sway bar biasanya memakai besi panjang yang disesuaikan dengan jenis serta lebar mobil. Kemudian dipasang pada bagian bawah, dikaitkan pada basis dan suspensi. Sway bar umum digunakan pada setiap kendaraan, baik kendaraan harian ataupun balap. Bahkan produsen mobil saat ini telah menggunakan sebagai piranti atau parts original. Adapun fungsi dari sway bar ini adalah antara lain untuk sebagai piranti yang berfungsi untuk memberikan standaran atau menstabilkan antara suspensi dengan sasis mobil. Sebagai piranti yang berfungsi untuk memberikan perlakuan lebih atau meminimalisir gejala bodi terbuang terhadap understeer, pengereman yang menyimpang saat melintasi tikungan.
sebagai piranti yang berfungsi untuk memberikan perlakuan lebih atau meminimalisir gejala bodi terbuang seperti understeer, pengereman yang menyimpang saat melintas tikungan. Yang berikutnya guys, berfungsi untuk mengurangi gejala limbung atau body roll pada mobil. Karena besi yang dikaitkan antara suspensi dan sasis memberikan penguatan lebih terhadap bodi kepada sasis maupun sebaliknya. Sehingga pada saat mobil Anda melaju dengan kecepatan yang tinggi, mobil Anda akan tetap stabil dan pengendalian mobil Anda terasa lebih mantap sehingga Anda tetap nyaman dalam berkendara. Yang kedua guys, strut bar. Komponen stabilizer mobil yang kedua adalah strut bar. Pada umumnya strut bar ini adalah produk aftermarket, biasanya dijual terpisah dengan sway bar. Komponen yang satu ini biasanya digunakan untuk balapan. Seperti ABDA, produk tertentu dibuat juga untuk kendaraan harian. Strut bar ini dipasang di atas melintasi mesin mobil yang konon tersambung dengan kaki-kaki depan mobil tersebut. Biasanya digunakan pada mobil yang memiliki mesin di depan. Adapun fungsi dari strut bar ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk meningkatkan kestabilan dan akurasi pengendalian kendaraan. Yang kedua guys, untuk mengurangi gejala peregangan di badan mobil dan memuat daya cengkram ban yang begitu kuat sehingga akselerasi mobil Anda tetap nyaman sekalipun dalam keadaan tinggi. Yang berikutnya guys, sebagai komponen yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan keamanan pada saat berkendara saat melaju dalam kecepatan tinggi, karena dengan adanya komponen stabilizer ini semua fungsi performa mobil Anda bisa terkontrol dengan baik. Yang berikutnya guys, berfungsi untuk mengurangi kemiringan pada kendaraan mobil Anda yang disebabkan oleh gaya sentrifugal pada saat kendaraan Anda akan berbelok. Sebagai piranti yang berfungsi untuk meningkatkan daya cengkram ban mobil pada permukaan jalan saat kendaraan Anda berbelok. Kemudian yang ketiga guys, cara merawat komponen stabilizer mobil. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya sebagus apapun atau semahal apapun benda atau barang yang kita miliki, namun apabila tidak dilakukan perawatan secara rutin maka tidak akan bertahan lama. Untuk itu sobat, komponen stabilizer pada mobil Anda pun mestinya demikian. Lakukan pengesalan secara teratur pada saat setelah Anda akan memulai aktivitas menggunakan mobil kesayangan Anda ataupun pada saat setelah Anda menggunakan kendaraan kesayangan Anda. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat Anda menggunakan mobil, komponen yang membutuhkan pengecekan dan perawatan secara khusus terkendali maupun stabilizer pada mobil Anda. Yang berikutnya guys, penyebab mobil berbahan bakar solar lebih bersih yang wajib diketahui. Jika kita berbicara mengenai mobil, tentunya kita juga akan berbicara mengenai jenis mesin dari satu mobil tertentu tersebut. Setuju ya sobat? Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya mobil yang kita lihat di jalanan ataupun yang beredar di pasaran memiliki dua jenis mesin, yakni mesin diesel bahan bakar solar dan juga mesin berbahan bakar bensin. Tentunya kedua jenis mesin ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan masing-masing. Sebagai penyedia tenaga dalam sebuah mesin kendaraan, maka engine dituntut untuk bekerja ekstra untuk menggerakkan roda agar mobil Anda bisa bergerak. Pada dasarnya, mesin pada mobil bekerja dengan prinsip perubahan energi panas menjadi energi gerak. Adapun energi panas tersebut dihasilkan dari proses pembakaran mesin yang kemudian hasilnya dapat berupa panas yang diubah ke energi rotasi.
Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, seperti yang sudah penulis utarakan di atas, terdapat dua jenis mesin pada kendaraan, yakni mesin diesel dan mesin bensin. Namun, ada perbedaan yang mencolok di antara jenis mesin ini, sobat, yakni pada umumnya bunyi suara mesin yang berjenis diesel lebih berisik daripada yang bensin. Ada beberapa komponen yang berpotensi menyebabkan suara berisik pada mesin. Penyebabnya ini terjadi memang bukan hanya pada mesin diesel, namun pada mesin diesel memiliki sikel lebih keras sehingga bunyinya pun lebih berisik. Yang pertama, bunyi akibat engine knocking. Penyebab yang pertama adalah karena bunyi yang diakibatkan oleh knocking. Engine knocking atau detonation merupakan kondisi di mana terdapat lebih dari satu kali proses pembakaran mesin dalam satu siklus. Mengapa demikian? Memang secara normal, langkah combustion pada mesin itu hanyalah berlangsung sekali dan secara serentak. Artinya ketika busi tersebut menyala, maka seluruh gas yang ada di ruang bakar haruslah terbakar. Namun pada kejadian detonation ini, sobat, dikenal dengan istilah ignition atau yang disebut dengan penyalaan dini, yakni ketika gas terbakar dengan sendirinya tanpa adanya percikan dari busi. Biasanya hal ini terjadi ketika sebelum busi menyala, sehingga tekanan yang dihasilkan oleh pembakaran ini akan bertumbuk pada piston yang mengarah ke TMA, sehingga bunyi knockingnya lebih keras, sehingga menimbulkan bunyi yang berisik. Yang kedua, guys, bunyi yang disebabkan oleh timing chain. Penyebab yang kedua karena bunyi yang disebabkan oleh timing chain. Adapun fungsi dari rantai timing adalah untuk menghubungkan putaran engkel dengan camshaft. Tujuannya agar camshaft tersebut bisa berputar sesuai dengan RPM mesin. Pemakaian timing chain berbahan baja ini ditujukan agar lebih kuat dan tidak molor sehingga mesin timing bisa terjaga tanpa mundur. Namun, sobat, rantai ini layaknya seperti rantai sepeda motor yang terkadang kendor. Nah, sobat semua, pada saat rantai ini kendor yang bisa saja diakibatkan oleh penuaan, maka akan terdengar suara yang berisik dari mobil diesel Anda. Yang ketiga, guys, celah katup yang lebar. Penyebab yang ketiga adalah karena celah katup yang lebar. Celah katup adalah gap atau jarak antara ujung batang katup dengan rocker arm. Apabila katup pada mesin tersebut lebih panjang, maka akan menimbulkan adanya rocker arm tersebut. Oleh karena adanya gap atau celah tersebut, maka ketika rocker arm menekan katup, maka akan terdengar ketukan dari bagian silinder yang membuat kinerja rocker arm tersebut lebih cepat, sehingga akan terdengar bunyi yang berisik dari mobil diesel tersebut ketika Anda gunakan. Yang keempat, guys, kompresi mesin yang lebih tinggi. Penyebab yang keempat adalah karena kompresi mesin yang lebih tinggi. Mesin diesel tidak menggunakan busi untuk membakar BBM-nya, melainkan hanya mengandalkan tenaga BBM dan udara yang tinggi di ruang bakar. Jika udara dan solar ditekan dengan tinggi meskipun tanpa percikan besi, maka solar bisa membakar, namun tentunya dengan kompresi yang tinggi. Nah, sobat, dari kompresi yang tinggi inilah yang menyebabkan bunyi mobil diesel Anda lebih baik. Yang kelima, guys, kurangnya presisi pembakaran. Penyebab yang kelima adalah karena kurangnya presisi pembakaran. Pada mesin diesel, kejadian tidak presisinya pembakaran sangat sering terjadi. Hal ini diakibatkan oleh campuran udara dan solar di dalamnya. Pada saat seperti ini, maka suara mesin diesel mobil Anda akan lebih berisik. Ya, itulah, guys, penyebab mobil berbahan bakar solar lebih berisik yang wajib diketahui. Untuk penjelasan selanjutnya, guys, kita akan disaksikan di video next ya, video berikutnya.
Terima kasih guys telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Barangkali yang mau ada saran, masukan guys tentang konten ini, silakan ya berkomentar di kolom komentar guys. Terima kasih guys telah menyaksikan video ini. Happy watching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.